warga DEB, kembali lagi di podcast The Berisik, DEB, relax dan tetap asik. Nah, di podcast kali ini kita akan membicarakan nih ya, kita ngobrol-ngobrol asik nih seputar beasiswa. Nah, siapa sih mahasiswa di UGM atau di DEB yang nggak tertarik nih sama beasiswa? Nah, podcast tentang beasiswa kali ini pasti akan nih informatif banget nih buat teman-teman se-DEB. Nah, podcast kali ini aku moderatorin, aku Ayu dari Prodi ASP Angkatan 2022. Dan kali ini aku nggak bakal sendirian nih di podcast. Nah, kali ini aku ditemenin sama salah satu mahasiswa DEB yang kece banget karena beliau ini mendapat beasiswa. Oke, kita langsung aja nih ke Kak Ferdi. Halo Kak Ferdi. Halo Ayu. Oke, boleh nih kenalan nih buat sapa-sapa teman-teman DEB. Boleh. Halo teman-teman DEB, teman-teman DEB Berisik. Kenalin, nama aku Ferdi Ahmad Insova. Teman-teman bisa panggil aku Ferdi. Aku dari Prodi Manajemen dan Penilaian Properti Angkatan 2021. Oke, Kak Ferdi. Oke, Kak Ferdi nih beneran nih dapat beasiswa kan ya pastinya? Iya, benar. Oke, mumpung kali ini kita ngangkat tema tentang beasiswa nih. Aku pengen tahu sih Kak, kali ini tuh Kakak dapat beasiswa dari mana sih gitu? Beasiswa apa? Oke, jadi aku dapat beasiswa unggulan dari Kemdikbudristek tahun 2021. Oke, 2021. Nah, sebelum itu pernah dapat beasiswa gitu nggak selain beasiswa ini? Oke, sebelumnya pernah dulu waktu SMA ya. Waktu SMA pernah dapat beasiswa dari pemerintah kabupaten setempat, juga dari beasiswa internal sekolah gitu. Oh, internal sekolah. Keren banget, dari dulu udah sering banget dapat beasiswa ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau dari informasi gitu, Kak Ferdi sendiri dapat informasi beasiswa ini dari mana sih gitu? Terus motivasi milih beasiswa ini apa gitu? Mungkin dari benefit yang didapat atau apa? Oke, jadi kemarin untuk daftar beasiswa unggulan itu aku dapat informasi kebetulan dari kakak tingkatku di salah satu perlombaan yang kebetulan juga dapat beasiswa sejenis, beasiswa unggulan. Jadi pas itu karena aku daftarnya maba kan, jadi kayak bisa nggak ya kira-kira maba itu langsung apply beasiswa. Ternyata bisa, salah satunya beasiswa unggulan. Jadi salah satu motivasinya juga karena dulu kakak tingkatku juga daftarnya waktu maba dan malah peluangnya tuh lebih besar gitu loh ketika maba langsung daftar beasiswa gitu. Keren juga ya, dari maba udah nyari-nyari info beasiswa gitu. Yeah. Biasanya kan maba tuh masih belajar tentang adaptasi di lingkungan kampus, tapi Kak Ferdi ini udah nyari info beasiswa. Keren banget. Nah, kira-kira apa sih yang Kak Ferdi siapkan untuk beasiswa unggulan ini? Siapa tahu teman-teman DEB mau apply juga. Oke, jadi untuk persiapannya sendiri, untuk teman-teman tahu, khususnya di beasiswa unggulan ini tuh ada dua jenis beasiswa teman-teman. Ada beasiswa untuk mahasiswa baru dan beasiswa untuk ongoing. Nah, tentu persiapannya pasti beda ya antara ongoing sama maba. Kebetulan untuk aku kemarin itu maba ya, persiapannya mungkin berkas ya, disiapin berkasnya. Kita cari informasi sebanyak-banyaknya, kebutuhannya apa saja kita lengkapin, terus disiapin juga buat tes-tesnya. Soalnya mulai tahun 2022 ini untuk beasiswa unggulan tuh ada 2 tes yang harus diikutin, yaitu TOEFL sama tes UKBI atau ujian kemahiran bahasa Indonesia. Itu. Oh, berarti udah tesnya tuh bahasa Inggris sama bahasa Indonesia? Iya, betul. Oke, selain TOEFL gitu ada tes lain gitu nggak? TOEFL aja? Untuk tesnya cukup TOEFL sama bahasa Indonesia aja. Mungkin nanti ketika teman-teman mau apply, itu juga disiapkan, baik itu maba atau ongoing, esai bahasa Indonesia. Oh, ada esainya. Ada esainya. Oke, nah udah dengar kan dari Kak Ferdi teman-teman kalau yang disiapkan itu mulai dari tes TOEFL, tes UKBI-nya tadi, kemudian juga ada esainya. Esai juga. Oke. Oh, jadi esainya itu bukan termasuk di UKBI? Bukan, Pisah. terpisah. Oh, bisa. Oke. Nah, selain tes tadi itu berkasnya itu pasti ada prestasi gitu kan, Kak ya? Oh ya. Nah, boleh nih spill gitu jenis prestasi yang Kakak setorkan gitu lah istilahnya. Oke, jadi dulu waktu aku daftar itu ada beberapa kolom yang harus diisi. Selain berkas yang sudah disebutin tadi, itu ada salah satunya prestasi yang kebetulan karena maba jadi kayak belum ada prestasi di kampus kan. Jadi saya isinya prestasi di
waktu SMA gitu, seperti olimpiade, kemudian pengabdian gitu-gitu. Terus selain itu juga di beasiswa unggulan ini teman-teman bisa nyantumin karya teman-teman, artinya nggak harus prestasi yang bener-bener juara, tapi kayak teman-teman nerbitin buku nih, teman-teman nyiptain puisi, masuk ontologi, itu juga bisa dilampirin. Bahkan sertifikat relawan, volunteer itu bisa itu, dan itu nilainya cukup tinggi buat beasiswa unggulan ini. Oke, jadi ini lebih fleksibel gitu ya prestasinya ya. Saya biasanya itu teman-teman tuh pasti mikirnya yang prestasi harus yang juara gitu, juara nasional gitu. Jadi bisa sertifikasi relawan gitu ya. Oke, tumben sih dengernya ternyata sertifikat relawan bisa buat beasiswa kayak gitu. Oke, nah selama persiapan gitu, kira-kira Kak Ferdi tuh ada tantangannya nggak ya kira-kira gitu selama mempersiapkan diri untuk mendaftar ke beasiswa unggulan ini? Oke, tantangan pasti ada ya, apalagi kemarin daftarnya waktu maba kan, dimana itu masih bareng banget sama PPSMB. Jadi harus bagi waktu banget antara nyiapin berkas sama esai, bikin esai, dengan tugas-tugas yang ada di PPSMB. Jadi tantangan terbesarnya di situ. Berarti ini daftarnya itu pas banget, maba banget gitu ya? Iya, bahkan sebelum kita masuk kuliah. Sebelum masuk kuliah yang hari pertama itu deh? Rentangnya soalnya pendaftaran itu biasanya Agustus, September. Gitu. Oke, berarti persiapannya tuh udah dari jauh hari ya? Berarti pas tahu informasinya itu bahkan sebelum masuk, dibuka. Sebelum dibuka. Keren. Berarti bener-bener nyari informasi kemana-mana ya tentang beasiswa gitu. Keren banget. Oke, nah kira-kira gimana sih ya, Kak Ferdi itu ada minder nggak selama nunggu hasil pengumuman? Mindernya itu kayak, aduh ini pendaftarnya tuh banyak banget gitu loh. Tapi gimana sih Kak Ferdi itu ngasih motivasi diri gitu lah, biar nggak down banget gitu. Kan ada tuh yang misalnya optimis banget keterima, tapi waktu nggak keterima itu kayak langsung, aduh nggak deh, nanti nggak mau daftar beasiswa lagi. Oke, minder ada sih, soalnya sebelumnya itu waktu daftar beasiswa unggulan juga sempat daftar juga beasiswa yang lain, dan kebetulan nggak lolos kan. Jadi saat itu kayak saat dimana aku mempertanyakan apakah beasiswa unggulan ini akan lolos juga atau enggak. Tapi ternyata terlepas dari itu ada dukungan dari teman-teman juga sih. Kayak ya udah kamu daftar aja beasiswa unggulan ini, apalagi cukup prestis juga kan beasiswa ini. Jadi kayak ya udah dioptimiskan aja, kayak nggak terlalu optimis tapi juga nggak terlalu pesimis gitu. Jadi kayak ya udah kalau misalnya ternyata nggak keterima ya nggak apa-apa, tapi kalau keterima ya alhamdulillah. Soalnya tahun kemarin tuh juga sempet ini kan ditunda pengumumannya karena pendaftarnya emang begitu banyak dari tahun ke tahun. Jadi makin deg-degan gitu ya. Jadi makin deg-degan, makin tambah gimana gitu. Oke. Nah, kira-kira nih karena kakak udah dapat beasiswa Kemendikbud tadi itu, benefit apa sih yang kakak dapat dari beasiswa ini? Oke, untuk benefitnya sendiri, untuk dari beasiswanya yang secara langsung itu ada biaya untuk UKT itu tercover dari semester 1 sampai semester 8. Terus ada biaya bulanan untuk sehari-hari sama biaya buku per semesternya. Ya itu bener-bener bermanfaat sih kalau teman-teman DEW ada yang dapat juga. Aku jadi pengen. Boleh. Okay. Boleh mau daftar. Oke. Tapi setelah keterima beasiswa ini, kakak itu diperbolehkan nggak apply beasiswa lain? Misalnya kan kayak ISMA itu kan nge-covernya untuk pendidikan ke luar negeri, bukan ke biaya pendidikan selama di Indonesia. Itu boleh nggak kira-kira? Kan sama-sama Kemendikbud. Oke, untuk pertama dulu ya, yang daftar di beasiswa lain itu sebenarnya diperbolehkan asal komponen beasiswa yang akan kita lamar itu berbeda dari beasiswa unggulan. Jadi di luar 3 komponen tadi. Terus terkait ISMA itu boleh kita award di BU itu daftar ISMA, cuma nanti ketika kita daftar ISMA, uang atau biaya yang harusnya ditransferkan pada periode itu akhirnya ditahan sama BU gitu. Karena uangnya sudah di-cover oleh ISMA gitu. Gitu. Jadi tetap boleh, tapi di suatu momen itu di stop dulu gitu. Iya, biasanya dihentikan dulu.
Oke, kayaknya segitu aja sih buat pertanyaan seputar beasiswa yang Kak Ferdi dapet. Tapi sebelum kita tutup podcast kali ini, ada nggak sih pesan buat teman-teman DEB nih yang mau ngejar beasiswa nantinya dari Kak Ferdi? Oke, mungkin pesannya buat teman-teman DEB dan Debrisik yang menyaksikan ini, mumpung selagi masih semester 1 dan 3, itu masih banyak sekali peluang beasiswa yang bisa teman-teman dapatkan, apalagi di UGM ini, karena kayak tiap bulan, tiap tahun itu ada beasiswa-beasiswa yang sudah menanti kita. Jadi nggak usah takut buat daftar beasiswa manapun, karena nggak semua beasiswa itu mengandalkan prestasi. Contohnya beasiswa unggulan ini nggak hanya prestasi akademik, tapi kayak kegiatan kepanitiaan, teman-teman ikut relawan itu masih tetap dihargai. Jadi kayak yuk daftar beasiswa aja gitu. Oke, keren banget nih, aku applause nih buat Kak Ferdi karena keren banget perjalanannya sampai mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud itu. Dari Kemendikbud loh teman-teman, itu kan udah pasti keren banget gitu. Oke, jadi bener banget pesan dari Kak Ferdi barusan, teman-teman, mumpung masih ada waktu bisa diusahakan lagi dari sekarang gitu, mempersiapkan segalanya dari sekarang gitu. Kalaupun belum berkesempatan dapet nih, nanti coba apply beasiswa lain ya. Jadi coba-coba aja terus, siapa tahu dari semua beasiswa yang didaftarkan itu dapat dan itu bisa membantu teman-teman selama berkuliah di DEB seperti itu. Oke, kayaknya segitu aja dulu sih Kak Ferdi. Thank you banget udah meluangkan waktu di podcast The Berisik kali ini. Semoga kegiatan selama berkuliah juga lancar. Amin. Dan setelah lulus ilmu yang kakak dapat karena udah dapet beasiswa kan selama kuliah pasti udah lancar banget. Semoga ilmunya bermanfaat juga ya Kak. Oke, karena udah menginspirasi teman-teman DEB juga. Oke, segitu dulu dari podcast The Berisik. Ditunggu ya untuk podcast selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa.